Yang tahu Paul itu. Oke, nanti coba ini apa? Kita jangan buang waktu teman-teman karena kita masih dalam ini waktu untuk diskusi. Nanti coba ada yang hubungi Ya, baik. Ibu Elvi, ada grup lain mungkin coba hubungi supaya segera masuk. Baik, supaya bisa menghemat waktu, kita ada 3 poin yang kita 2 poin yang akan kita diskusikan ya. Di sini tadi sempat saya screenshot ini. Di sini dikatakan masing-masing kelompok berdiskusi membuat karya poster atau PowerPoint atau video tentang rancangan satu kegiatan sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki setiap rekan dalam kelompok. Hasil karya ini yang nanti kita presentasi pada ruang kolaborasi sesi 2. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke diskusi, mungkin kita berkaitan dengan presentasi nanti dan hasil proses diskusi ini, mungkin kita berbagi tugas dulu ya. Pak Paul, kita bagi ini tugas untuk ada yang bisa pandu kita, minimal ada moderator supaya kita punya diskusi terarah. Terus ada satu yang bertugas untuk bisa mencatat apa saja yang didiskusikan tadi supaya sebagai bahan untuk kita ini rancang kita punya tugas kelompok tadi. Bagaimana? Kita sepakat ya? Ibu Elvi minta maaf kami sudah mulai, Ibu. Iya, tidak apa-apa saya. Jaringan agak lelet sedikit, Pak. Oke, baik, Bu. Baik, bagaimana? Kita satu orang yang moderator ya? Atau saya langsung ambil alih moderatornya? Ambil alih sudah, Pak. Oke, siap. Kalau begitu Pak Paul, saya langsung tunjuk saja Pak Paul. Ini belum apa-apa sudah puas. Pak Paul bisa mencatat untuk apa saja yang akan kita diskusikan. Karena tadi Ibu Fasi sampaikan bahwa dia punya intinya kan tadi sudah ada gambaran ya. Tapi minimal masing-masing teman bisa menyampaikan secara singkat nilai guru penggerak yang menjadi kekuatan bagi dirinya, supaya sebentar kita sepakat dari nilai-nilai tadi, kita sepakat sebagai nilai guru penggerak yang kita mau angkat dari kelompok kita, begitu. Oke. Baik, begini. Pak Paul, silakan. Yang tadi saya tangkap dari Ibu Gus tadi bahwa kita otomatis nanti pakai pakai nilai guru penggerak yang tadi sudah teman paparkan itu. Jadi kita tinggal lanjut saja dari situ. Terus terkait untuk yang mencatat nanti, ini saya yakin dan percaya Pak Panse sementara depan laptop nih. Jadi kalau bisa ya beliau nanti kita percayakan untuk share screen supaya kalau bisa desain memang kita punya hasil diskusi ini di PowerPoint. Oke, siap. Sudah siap toh? Ya, lumayan. Kalau ini dari saya langsung dicatat memang poin-poin garis-garis besar pentingnya. Ya. Artinya begini, ini kan kita diskusi, tadi memang Ibu sudah kasih dia punya garis besarnya, bahwa yang tadi sudah saya sampaikan tentang nilai guru penggerak kolaboratif, tapi kan tidak menutup ruang untuk teman-teman mungkin menurut dia atau teman-teman yang lain, mungkin ada nilai lain yang mungkin selain inovatif dengan kolaboratif, mungkin nilai lain yang berkesan bagi dia yang bisa kita pertimbangkan sebagai hasil diskusi kelompok. Kalau memang semua sepakat untuk kolaboratif ya oke. Tinggal saja kita rancang kita punya tugas kelompoknya untuk presentasi nanti. Bagaimana? Ada hal baru selain nilai kolaboratif, teman-teman? Maksudnya yang apa? Pemaparan yang Pak Nero berikan itu kan di dalamnya ya, Pak Nero fokus di kolaboratif. Jadi maksudnya jangan sampai ada nilai guru penggerak lain yang terkandung dalam cerita itu maksudnya. Kan ada 5 guru penggerak. Karena mungkin kita semua ini kan kita ada 6 orang. Mungkin ada teman-teman artinya kita harus akomodir juga kalau ada perbedaannya. Mungkin ada teman-teman yang lain mungkin menurut teman tersebut mungkin lebih fokus kepada nilai yang lain lah selain nilai kolaboratif. Bisa disampaikan supaya jangan kurang hati lah ya. Jangan kurang hati. Oke, silakan mungkin ada kalau semua sama ya tinggal kita
dari sama-sama untuk rancang kita punya tugas. dari saya Ya, ya. Pak Nero kan tadi itu dia punya forum diskusi sempat saya tangkap gambarnya ya, adalah kita membuat karya. Kalau sepakat yang paling cepat ya PowerPoint. Ya. Itu kita bisa share screen. Tetapi di sini nih setiap orang tuh harus punya kekuatan nilai yang Itu. berbeda-beda. Nah, dan itu yang harus digabungkan untuk menjadi rancangan satu kegiatan. Iya, itu betul. Nah, betul. Betul. Itu mungkin dari saya, Ah. Pak Nero. Coba di ini. Oke, menangkap supaya jangan ya. perpanjang kata, saya langsung saja ya teman ya. Mungkin saya punya kan tadi saya sudah gambarkan, tapi saya kasih waktu cukup 1 sampai dengan 1 menit lah ya. Ambil inti-inti saja. Sebagai gambaran bahwa ada nilai kekuatan yang berbeda. Kalau sama, sampaikan sama saja supaya kita jangan buang waktu saja. Buang waktu. Bagaimana? Sepakat kita punya sistemnya diskusi seperti ini? Siap. Sepakat. Ruang diskusi berapa menit ya? Ruang diskusi ini kita berapa menit? Pak Paul? Oke. Berapa menit? Ruang diskusi tadi 90 menit durasinya. Oh begitu. Hanya mungkin tadi sudah terpotong beberapa menit. Jadi ini kan kita mulai dari jam 1 sampai jam 3.15. Oke, baik. 15 nanti 25 menit. Berarti sebelum jam 3 kita sudah harus selesai paling kurang jam 12.40 lah. Jam 12.35 harus selesai. Oke, baik. Presentasinya kan nanti di rukol sesi berikutnya. No? Iya, benar. Oke, baik. Untuk menghemat waktu, saya langsung saja seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Pance, mungkin masing-masing teman untuk menyampaikan nilai kekuatan, nilai guru penggerak yang menjadi kekuatan dari teman-teman masing-masing berdasarkan hasil pendalaman, hasil refleksi, supaya bisa kita gabungkan menjadi nilai kekuatan guru penggerak untuk kelompok kita, kelompok 1 ya. Saya langsung saja ke Pak Paul. Pak Paul, silakan. Siap, terima kasih banyak. Dari teman punya cerita itu terkait dengan alat peraga itu, saya mau masukkan nilai reflektifnya. Iya. Artinya begini, kan teman sampai membuat alat peraga itu berarti ada persoalan yang dihadapi di dalam kelas. Betul. Nah, untuk mendalami persoalan itu kan melalui refleksi diri berdasarkan hasil mungkin umpan balik dari siswa, nilai evaluasinya seperti apa, sehingga teman berdasarkan refleksi itu teman bilang, kalau begitu saya harus pakai strategi pembelajaran yang baru dengan memunculkan alat peraga. Saya kembalikan itu saja. Oke. Kalau dari artinya Pak Paul, bukan saya mau potong atau saya mau bantah, tapi kalau dari Pak Paul sendiri, dari pengalaman sendiri, nilai kekuatan guru penggeraknya apa yang mendominasi ya? Kira-kira bisa berbagi Pak? Singkat saja Pak. Oh, maksudnya terkait dengan saya? Ya, itu kan seperti yang disampaikan oleh Pak Pance tadi, masing-masing pribadi itu ada dia punya pengalaman sebagai, artinya nilai kekuatan sebagai guru penggerak, begitu. Nilai kekuatan dalam diri masing-masing kan pasti berbeda-beda toh. Oke, baik, terima kasih. Kalau saya sendiri berdasarkan pengalaman selama yang sudah mengajar kurang lebih hampir 10 tahun dari 2015, yang saya miliki itu kekuatan reflektif dan inovatif. Saya biasanya kalau di proses pembelajaran itu biasanya ada tes awal, dan nanti hasil tes akhir itu ketika ada masalah dalam kelas itu saya selalu memikirkan bagaimana, maksudnya masalah ini nanti strategi penyelesaiannya seperti apa. Jadi itu berdasarkan hasil-hasil refleksi, sering saya buat seperti itu. Bukan hanya di dalam kelas, tetapi terkait juga dengan rekan-rekan guru ketika ada masalah, kita bercerita sama-sama, mencarikan solusi untuk seperti membimbing teman lain lah begitu. Dan kaitan dengan inovatif di sini bahwa saya itu sering menggunakan metode-metode yang baru. Misalnya kalau yang lama ini saya rasa tidak cocok, saya ubah untuk pertemuan berikut. Cari-carilah metode-metode, model-model pembelajaran yang lain.
Di samping itu saya juga selalu respon cepat atau respon positif ketika ada teman-teman di sekolah yang punya masalah dalam pembelajaran. Biasanya kita sharing-sharing, termasuk juga bagaimana mengintegrasikan teknologi di dalam pelajaran. Itu biasanya teman-teman larinya ke saya karena kebetulan ya ini sebuah kebetulan di sekolah juga yang kaitan dengan teknologi yang untuk penerapan di sekolah macam akhir-akhir ini seperti PMM dengan bagaimana membuat Canva, pembuatan Google Form, segala macam itu biasanya teman-teman minta bimbingannya di saya. Jadi kayak ada jiwa-jiwa itu yang saya punya. Jadi saya merasa kayak berguna betul lah di lingkungan pendidikan yang sekarang saya punya, saya mengabdi. Baik, saya kembalikan teman. Oke, baik, terima kasih Pak Paul. Berarti nilai kekuatannya ada dua, reflektif dengan inovatif. Bahkan tadi itu hampir mirip dengan Pak Ian, sudah sampai pada posisi coach. Oke, baik, berikut saya beri kesempatan kepada ini Ibu Ivon, silakan. Ibu Ivon, bilang saja istriku. Baik, terima kasih. Seperti yang sudah saya sharing pengalaman di forum diskusi, saya merasa dalam diri saya ini kekuatan nilai guru penggerak yang saya miliki itu kolaboratif. Nah, di situ saya bercerita bagaimana saya dan teman-teman guru menampingi anak-anak, kami membuat ada satu produk yang dihasilkan di sekolah kami, namanya keripik pisang SMA Negeri Bolan. Nah, sementara kalau nilai keempat lainnya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, dan inovatif, saya rasa saya punya, tetapi itu belum begitu maksimal. Ada sedikit-sedikit saja, sementara yang saya rasa sangat kuat itu ya nilai kolaboratif. Selain itu juga berkolaborasi dengan anak-anak dalam kelas, saling diskusi, tanya jawab, mereka bingung atau menemukan masalah dalam belajar, mereka suka sharing dengan saya dan saya juga berbagi pengalaman dan memberikan saran dan masukan yang baik untuk mereka bisa temukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah mereka dalam belajar. Mungkin seperti itu dari saya, nilai kolaboratif itu yang menjadi nilai kekuatan dalam diri saya untuk sekarang ini. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Ivon. Nilai kolaboratif sebagai nilai kekuatan guru penggerak. Berarti sudah ada dua ya? Ada tiga, minta maaf. Kolaboratif, inovatif, sama reflektif. Yang berikut Ibu Elvi. Ibu Elvi, bisa dengar suara saya? Ya, bisa Pak. Bisa singkat padat ya Bu? Singkat padat supaya kita punya waktu untuk kita sepakati dia punya model presentasi hasil diskusinya seperti apa. Oke, silakan Bu. Baik. Untuk saya kekuatan nilai guru penggerak yang ada dalam diri saya yang kuat itu kolaboratif. Karena bagi saya dengan kolaboratif itu membuat hubungan kita tuh lebih dekat dengan anak-anak. Kita bisa membangun kerjasama dengan rekan kerja, dengan anak-anak, orang tua murid, bahkan lingkungan sekitar yang ada di sekitar kita. Dan kalau untuk yang lain, saya masih harus banyak belajar. Dan nilai yang paling kuat dalam diri saya itu kolaboratif. Ini saja. Baik, terima kasih Ibu Elvi. Oke, hampir sama. Nilai kekuatannya masih fokus pada nilai kolaboratif. Masih dua orang lagi. Pak Felix. Pak Felix, bisa dengar suara saya? Pak Felix? Bisa. Oke, silakan Pak. Mungkin ada hal yang mau di-sharingkan berkaitan dengan nilai guru penggerak. Ya, baik, terima kasih. Nilai kekuatan guru penggerak bagi diri saya itu nilai kolaborasi, yaitu kerjasama antara dalam satu lembaga, kerjasama dengan teman-teman, dan saling bertukar pikiran apabila ada suatu masalah yang mau diselesaikan. Terima kasih. Pak Felix, masih sama kolaboratif. Terakhir Pak Pance.
Pak Pance. Siap. Nah, silakan Pak. Baik, kalau dari saya yang terkait dari 5 nilai guru penggerak ini, saya rasa kalau dari pribadi saya yang saya sudah tuliskan di situ tuh dari saya nilai kolaboratif karena pengalaman saya di sekolah segala sesuatu yang pernah saya buat itu hasil dari kolaborasi, baik itu dengan rekan guru maupun dengan praktis pengalaman. Akan tetapi ada juga yang sifatnya inovatif, yaitu kalau hal-hal yang berbasis inovasi seperti di sekolah, pembelajaran ini, kalau ini asesmen nasional, lalu kemudian OSN, Olimpiade Sains itu apa yang menjadi koordinatornya selalu saya karena memahami yang hal-hal tersebut, penggunaan lab masuk itu. Akan tetapi memang justru yang lebih kuat kerjasama di situ karena tidak terlalu leluasa untuk mengelola itu secara mandiri, makanya lebih banyaknya kolaborasi. Tetapi ada hal-hal inovasi dan itu ada foto bukti kerjanya juga ada pada saat saya melakukan itu tindakan itu inovasi. Dan kalau untuk reflektif juga itu ada reflektif, mengevaluasi setiap kemampuan siswa, itu saya pernah lakukan 1-2 kali, terakhir yang di pertengahan semester untuk evaluasi mengevaluasi siswa, pencapaian siswa di setiap ketuntasan materi. Tapi saya tidak tahu itu, makanya saya tidak bisa menggambarkan karena penjabarannya agak mungkin saya juga belum begitu menguasai nilai-nilai yang kaitan dengan guru penggerak, maka yang paling banyak atau yang kemudian ada rekam jejaknya baik kalau dari saya itu kolaborasi. Nah, dari saya begitu, Pak Nero. Terima kasih, saya kembali. Baik, terima kasih Pak Pance, terima kasih teman-teman semua yang sudah berbagi pengalaman baik berkaitan dengan pemahaman dan implementasi nilai-nilai guru penggerak. Ada 3 tadi Pak Paul bisa dengar suara saya? Siap Pak, standby. Secara garis besar yang saya tangkap dari hasil sharing teman-teman dalam kelompok tadi ada tiga nilai kekuatan yang akan kita kolaborasikan sebagai tugas kelompok kita. Itu yang pertama nilai guru penggerak inovatif, terus yang kedua reflektif, dan yang ketiga kolaboratif. Jadi ada 3. Sekarang kita sepakati dia punya bentuk tugas kita mempresentasikan ini dalam bentuk seperti apa. Kita sepakati dulu. PowerPoint sudah. PowerPoint Lalu, tadi. Setelah itu kita sepakat dia punya bentuk. Lalu yang berikut dalam nilai masing-masing nilai tadi apa saja yang akan kita jabarkan. Kita jabarkan apakah dalam bentuk PowerPoint ataukah dalam bentuk poster, apa saja yang mau kita muat di situ. Yang menggambarkan 3 nilai kekuatan dari nilai guru penggerak tersebut. Oke, kita sepakat yang pertama dulu. Bentuk hasil diskusi kita ini kita presentasikan dalam bentuk apa? PowerPoint. PowerPoint kah? Ya. Okay. PowerPoint. Berarti kita langsung berbagi peran memang untuk merangkum semua ini dalam PowerPoint. Kira-kira siapa? Pance Asten Manik. Pak Pance, oke, siap. Pak Pance? Siap. Oke. Siap. Baik. Baik teman-teman. Karena kita setiap orang kan punya pengalaman masing-masing berkaitan dengan nilai-nilai guru penggerak tadi. Ada 3. Kita acuan di 3 tadi. Kolaboratif, reflektif, dengan inovatif. Nah, sekarang kita mau memuat apa-apa saja di dalam masing-masing nilai tadi. Atau mungkin ada pemikiran lain dari teman-teman? Sabar dulu teman, dari saya. Oke, siap. Saya belum paham ini alurnya. Bukankah kita mengambil nilai-nilai
guru penggerak yang ada di Pak punya cerita Papan Prolin itu kah atau? Saya lihat Saya pikirnya berdasarkan Pak pun cerita Papan Prolin, kita ambil nilai penggerak apa yang terkandung di dalam atau bagaimana? coba teman-teman yang lain. Dari saya gini kan, kita kan kemarin sudah di topik-topiknya di apa eksplorasi konsep itu kita kan sudah tulis semua, sudah menceritakan semua. Dan kalau kemudian itu yang mau kita munculkan. Jadi maksudnya kita mengcover ulang yang sudah pikiran-pikiran yang sudah ada. Setelah itu kita sepakati satu kekuatan yang apa yang artinya menjadi yang ingin istilahnya lebih ditebalkan lagi. Contoh kalau dari sini akumulasi semua kan mungkin ada 3, kolaboratif, lalu inovatif, lalu ada reflektif. Tapi yang paling secara itu kan mungkin yang kita lihat itu yang paling menguat adalah kolaboratif. Seperti ini. Oke, ini kayaknya ada hubungan dengan ada tugas satu yang di sini. Ini kan berkaitan dengan ini apa toh? Di sini ada tugas refleksi di sini kan, kayaknya arahnya ke sini ini. Siapa satu orang rekan dalam kelompok saya di ruang kolaborasi yang menurut saya sudah memiliki satu nilai yang masih perlu dikembangkan. Mungkin itu apa Paul maksud? Maksud saya mungkin kita pilih salah satu punya toh. Maksudnya yang di dalamnya itu ada nilai-nilai tadi itu. Maksudnya sesuai dengan pertanyaan yang tadi yang untuk kita diskusikan ini kan seperti itu toh, ambil salah satu saja. Oke. Atau mungkin kan ini apa Ibu Fasil sama Pak Nova di sini mungkin bisa bantu kita untuk kira-kira yang alur untuk diskusi, materi diskusi yang benar itu seperti apa. Mungkin bisa mungkin ini apa ya? Kita ada miss di sini karena menurut Paul mengangkat satu yang bisa mengakomodir nilai-nilai semua yang dialami oleh teman-teman. Terus saya pun pikir tadi masing-masing teman-teman menyampaikan dia punya nilai-nilai kekuatan, baru kita kolaborasikan. Nah, ada dua posisi pendapat ini. Mungkin saya minta pencerahan pertama dari Ibu Fasi. Bu Fasi. Halo Bu. Ibu Fasil kayaknya di grup sebelah kah? Ada. Oke, kalau begitu ini Pak Nova. Pak Nova. Baik. Oke. Sejauh penangkapan saya tentang tugas yang tadi Ibu Fasil bilang pilih satu nilai saja yang sudah berkembang di sekolah, yang sudah diterapkan di sekolah sehingga kita menghemat waktu. Jadi kalau dari Pak Arianus sudah menemukan itu nilai-nilai yang ada di sekolah itu, tinggal dikembangkan, lanjutkan saja dengan seperti itu. Tinggal dikembangkan saja yang sudah ada, jangan ambil nilai yang baru lagi yang belum dilakukan. Oke, baik, terima kasih. Dibuat ada saja Pak. Oke, siap. Kita sebegitu kolaboratif sudah, karena kolaboratif kan setiap kita pasti kita lakukan. Iya Ibu, maksudnya mayoritas akan kolaboratif, tetapi kan saya lihat kayak di sini yang saya pantau kembali dari hasil yang sudah dikumpulkan dari jawaban-jawaban tuh, malah ada yang berdasarkan pengalamannya bukan hanya satu nilai saja, tapi ada beberapa nilai begitu. Jadi itu kita muat dulu, nanti yang menguat yang mana baru kita tulis kolaborasi. Dan contohnya kan sudah ada, karena sudah ada, kalau kita lihat itu kan ada kembali di jawaban-jawaban kita di poin ke berapa? Poin ke-7 kah kemarin? Gitu. Poin ke-5 kah ke-7? Tentang menceritakan pengalaman itu waktu eksplorasi konsep kemarin. Oke, baik.
teman-teman, kalau kan di ruang diskusi itu kan fokus di satu, dan kebetulan saya angkatnya tentang papan prolin. Nah, tapi sebenarnya papan prolin itu sendiri itu seperti yang Pak Paul sampaikan tadi, dia berangkatnya dari reflektif. Nah, dari reflektif baru lahir namanya inovasi. Di dalam inovasi itu baru adanya kolaborasi. Begitu, dia punya alurnya seperti itu. Jadi Pak Paul tadi dia pancing itu memang betul. Awalnya dari reflektif, baru lahirlah namanya inovatif. Baru dalam untuk mengimplementasikan inovasi tadi, maka saya menggunakan tadi kolaborasi untuk bisa menghasilkan produk tadi itu, alat peraga itu. Jadi mungkin kalau memang kita sepakat untuk nilai kekuatannya itu 3 poin tadi, so bisa mengakomodir nilai kekuatan dari kita semua. Kalau yang mau disaringkannya itu angkat dari pengalamannya saya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, oke, nanti kita sama-sama sepakat dia punya bentuk presentasinya nanti seperti apa. Atau begitu kah Pak Paul, begitu kah? Siap. Pak Paul? Ya. Maksudnya begitu ya teman ya? Saya sementara mendalami ulang pertanyaannya ini, saya ada baca ulang ini. Bagaimana teman? Yang kalau lihat di LMS itu dipertanyakan begini. Saya kalau aktifkan video takutnya saya tertendang keluar lagi. Dalam kelompok, bagaimana saya dapat berkontribusi dalam merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak yang kelompok pilih dalam upaya mengkolaborasikan yang telah dimiliki oleh masing-masing rekan. Berarti yang saya tangkap dari pertanyaan ini begini. Ada satu cerita dari teman-teman, dari salah satu orang, yang di dalamnya mengandung nilai yang kita semua anggota kelompok ini miliki. Saya tangkap dari pertanyaan di ruang diskusi ini. Jadi kalau itu ya kita pilih yang tadi kolaboratif itu, karena rata-rata kita semua punya, sudah tinggal dikuatkan lagi seperti apa, begitu. Peran ya? Peran guru penggerak toh, Pak Paul? Ya toh? Artinya nilai guru penggerak dalam kaitan peran, berkaitan dengan peran toh. Kalau peran dengan nilai kan berbeda. Kalau peran guru penggerak kan pemimpin pembelajaran, coach dan lain sebagainya. Pak, pertanyaan didiskusikan itu terkait dengan salah satu nilai, bukan peran. Iya, makanya tadi saya tangkap Pak punya penyampaian itu kan peran. Sementara peran ini kan belum sampai di situ ya. Peran ada beberapa seperti yang tadi saya lihat dari tangkapan layar ini Ibu Fasi sampaikan itu. Oke, baik. Pak Felix, ada yang mau disampaikan? Yang disampaikan ini mengenai nilai kolaboratif ini, pertanyaan pengertian dari nilai kekuatan guru penggerak bagi diri sendiri itu yang mau dibahas ini kan kolaboratif, itu pertanyaan dari situ atau bagaimana itu? Artinya begini Pak Guru, kita masing-masing kan menyampaikan ini pengalaman kita berkaitan dengan nilai kekuatan tadi yang berhubungan dengan nilai guru penggerak. Namun di dalam diskusi ini kita secara bersama-sama kita menyepakati satu nilai guru penggerak yang menjadi fokus kita. Ya berarti fokusnya itu kolaboratif toh yang tadi supaya kita memperkuatkan lagi toh yang tadi kita sebut. Oke, siap. Oke. Sepakat itu sudah. Sepakat ya. Oke, Pak Paul, bagaimana Pak Paul? Pas itu sudah. Sepakat. Oke. Itu sudah kan terus menjawab. Jadi kita memperkuatkan saja. Iya, siap. Silakan. Pak Pance bisa ada gambaran ya Pak Pance? Iya, saya ada lagi sementara buat cover. Siap. Oke, baik. Cover apa dan sebagainya. Soalnya ini waktu terus berjalan. Iya. Iya, sama makanya saya sambil menyimak, jadi sambil sudah ada kerja toh. Ada presentasi kelompok. Jadi untuk berkaitan untuk mau
mendalami tentang nilai kekuatan kolaboratif yang menjadi fokus kelompok kita untuk membantu Papante. Mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan apa saja yang harus dimuat di situ selain apa yang saya sampaikan tadi. Kita bisa membantu Papante berselancar dengan cepat karena waktu juga terus berjalan. 1.2 ruang kolaborasi. Sementara pokoknya sambil itu kan saya bikin ini. Berarti di dalam ini apa nih Pak Guru? Di dalam ini mungkin di dalam dia punya presentasi itu mungkin ada animasi-animasi yang ada gambar yang menunjukkan nilai-nilai kolaboratif itu. Karena itu mungkin ada poinnya juga kalau aku tidak salah. Tidak naratif saja mungkin ada kombinasi dengan gambar-gambar yang menunjukkan kolaborasi itu. Atau seperti apa? Karena saya lihat di tugas berikutnya itu ada punya poin tuh, ada hal-hal yang harus kita perhatikan juga kan, sebelumnya kan tidak, tapi yang untuk ini nih saya lihat kayaknya ada tuh, termasuk bahkan ada kombinasi warna pun menjadi perhatian tuh. Mungkin ada yang mau sampaikan sesuatu sambil kita menunggu Papance rangkum apa yang ingin disampaikan sebelum menjadi tugas final kita untuk kelompok. Baik. Sepertinya arah apa? Tugas kita ini semakin jelas, semakin menuju pada maksudnya. Saya sudah bedah ulang ini. Ternyata di ruang diskusi itu ada 2 pertanyaan. Iya, betul. Ada 2 pertanyaan. Nah, tugas 1 terkait dengan kita pilih salah satu peran dari salah satu teman. Itu tugas 1. Tugas yang kedua refleksi dari peran yang teman berikan, kita gali nilai apa yang terkandung di dalam. Ada 2 nomor di situ. Saya baru Oke. Dan apa nilai itu namanya apa dan mengapa penting? Siapa satu orang rekan dalam kelompok yang menurut saya sudah memiliki satu nilai yang saya masih perlu kembangkan. Apa nama nilai itu dan mengapa nilai itu penting? Itu pertanyaan refleksinya. Sehingga dari sini kita pilih perannya, yang kita mau sepakat perannya siapa. Oke, saya tangkap. Ini orang bilang kekuatan literasi yang penting, sehingga numerasi jangan salah. Oke, baik. Betul, ini di sini teman-teman, seperti yang Pak Paul sampaikan tadi itu, kita sepakat artinya bahwa kita memilih satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak yang kelompok pilih dalam upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai. Nah, ini dapat kata kuncinya di sini. Satu kegiatan, satu peran. Lalu di sini dia bilang untuk mengkolaborasi kekuatan nilai. Nah, kira-kira seperti itu ya Pak Paul ya? Ya, kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh masing-masing rekan. Gitu. Berarti satu kegiatan. Pikir baik teman-teman, satu kegiatan, terus satu peran. Nah, satu kegiatan ini kegiatan apa? Yang dari itu tidak boleh ambil baru, ambil dari yang tadi yang kita punya sharing-sharing itu. Kita pilih salah satu. Nah, setelah itu baru apa namanya? Dia berhubungan dengan satu peran. Peran tadi itu kan ada beberapa ya. Pemimpin pembelajaran, ada coach, ada berapa ya? Tadi mungkin saya mendorong kolaborasi. Nah, itu. Mendorong kolaborasi, sama menggerakkan pemimpinan murid.
Oke. Supaya kita jangan bias. Betul. Mewujudkan Terima kasih Pak kompetensi Paul sudah pasti ingatkan ini. Jangan sampai kita diskusi tetapi keluar arah. dari inti. Ya. Hingga saya bisa tarik kesimpulannya begini, teman. Oke, siap. Seperti yang tadi sebelum kita berpisah, Ibu Fasil sudah mengatakan kebetulan kan yang sharing kan Pak sama Pak Ian. Ya. Berarti nanti bahkan Ibu Fasil sudah mengatakan sudah nanti sampai di Pak Nero pakai Pak Nero punya, Pak Ian pakai Pak Ian punya. Oke, berarti kita kasih dalam sudah ya? Ya, Pak Nero punya kan mengandung nilai kolaboratif. Itu perannya Pak Nero mengandung nilai kolaboratif. Nah, kolaboratif kita semua juga sudah punya. Sudah ada dalam kita nilai yang sudah ada dalam kita punya diri ini. Sehingga kita kembangkan itu saja. Satu peran guru penggerak kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak yang kelompok pilih. Oke, berkaitan dengan ini tadi itu, kalau memang kita angkat yang tentang tadi, yang pengalaman saya tadi, Pak Pance bisa rancang situ. Tetapi yang untuk pembuatan papan prolin tadi, peran guru penggerak yang pas itu apa ya? Mendorong kolaborasi. Iya, mendorong kolaborasi. Oke. Pak Pance bisa ada gambaran untuk alurnya? Jadi Pak punya cerita peran papan prolin itu, Pak chat ke Pak Pance supaya muat di poin. Siap. Jadi apa saja yang harus dimuat di dalam pengalaman itu supaya Pak Pance bisa lebih detail untuk menggambarkan? Ya. Beri masukan. Yang harus dimuat kita ikut dia punya pertanyaan sudah. Pertanyaannya begini. Siapa satu orang rekan yang kita pilih dia punya itu, terus nilai apa yang terkandung di dalam, terus mengapa nilai itu penting. 3 ini. Iya. Presentasikan nanti. Oke. Saya kira ini 90% itu saya sudah di ruang diskusi itu, kolaborasi itu saya sudah paparkan di situ ya. Di ruang kolaborasi itu saya sudah angkat tentang itu. Terus yang berikut, sabar. Susunlah gambaran singkat kegiatan yang berbasis kekuatan nilai. Susunlah gambaran rancangan singkat kegiatan yang berbasis kekuatan nilai setiap anggota kelompok. Ini seperti apa nih, teman-teman? Pak Paul? Yo. Pak Paul? Kolaboratif. Iya, siap. Dia bilang di sini, di tugas satunya itu, dia bilang, susunlah gambaran atau rancangan singkat kegiatan yang berbasis kekuatan nilai setiap anggota kelompok. Itu pertanyaan di bagian mana? Di tugas 1 itu, Nay. Di mana? Susunlah gambaran atau rancangan kegiatan yang kegiatan yang berbasis kekuatan nilai. Rancangan kegiatan yang Pak punya itu Itu makanya saya bilang. Ini yang saya minta maaf, saya tidak bermaksud memotong. Ini yang saya tadi sampaikan. Kalau saya punya refleksi tugas, apa artinya saya mengangkat nilai kolaboratif ketika saya menceritakan bahwa kenapa saya memilih, saya merasa bahwa nilai yang saya miliki itu ada kolaboratif karena ada buktinya. Buktinya saya ada punya apa, seperti kalau misalnya saya kolaborasi itu berarti ada prosesnya yang bisa saya tampilkan bahwa entah mungkin dalam kegiatan sekolah seperti saya melaksanakan kerjasama dengan guru-guru untuk kegiatan ANBK itu ada. Maksudnya ketika kita minta digambarkan itu yang pertama ya gambarkan secara singkat, membangun kerjasama antara murid dengan guru di dalam itu. Terus mungkin bisa ditampilkan dengan foto. Yang dimaksudkan dengan gambaran itu begitu. Nah, jadi ini kan dari tadi kan sudah. Jadi kan Pak Adri, tinggal Pak Adrianus,
Ya Bu, silakan Bu. Mungkin biar teman-teman tahu hasil kerjanya boleh screen ya, boleh screen biar dilihat hasil rancangan seperti apa. Hasil kerja yang prolin Kak Bu? Hasil rancangan kelompoknya boleh Oh iya ya, oke. Jadi biar sama-sama bisa sempurnakan gitu ya. Oh iya ya. Saya tadi sudah. Pak Pance bisa share screen? Oh sorry, saya masuk ke sini tadi. Sudah? Yuk, sudah jelas Pak. Mungkin ini kan saya sudah buat. Maaf ya. Ini presentasi kelompok, lalu kemudian ini anggotanya nanti, terus masuk langsung ke pertanyaan pertama. Dalam kelompok, bagaimana saya dapat berkontribusi dalam merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran GP, peran guru penggerak yang kelompok pilih. Oh iya. Nilai anggota kelompoknya ini ya, setiap anggota kelompok harus memberikan satu peran. Satu peran. Yang tadi yang mendorong kolaborasi itu kan? Oke, terus slide berikut teman. Yang ini kita baru sampai di sini karena pembahasannya kan belum ketemunya di sini. Saya baru tulis 3, kolaboratif, reflektif, inovatif. Oke, mungkin kita itu bagian yang ketiga Pak Guru. Kalau menurut saya sih nilai kekuatan itu dia bagian yang ketiga. Tapi nilai yang pertamanya itu satu kegiatan. Terus yang keduanya itu satu peran GP. Nah, di sini kata kuncinya di sini. Berarti satu dulu nih. Nah, satu kegiatan. Contoh, Pak Paul, masuk. Pak Paul. Kolaboratif, kegiatannya teman-teman apa? Teman-teman yang lain. Ibu Elvi bisa aktif teman-teman. Ibu Ivon. Ya, mungkin kita dengar dulu dari Ibu ini seperti apa. Ya, kita sepakat nilai kolaboratif yang kita pilih karena hampir semua dari kita ya punya kekuatan nilai kolaboratif itu. Supaya jangan membuang waktu, kita sepakat kegiatan Pak Paul. Satu kegiatan kita sepakat tadi kan kegiatannya saya Kak tadi. Pemikiran saya seperti itu. Ya, oke. Langsung sudah Pak Pance. Langsung saja. Kolaboratif kan? Bukan, teman. Dia punya alurnya gini. Dari pertanyaan tadi Pak slide nomor berapa ya? Nomor 4 Pak tadi. Ah, ini. Slide nomor 4 ini. Di sini kan ditekankan bagaimana saya dapat berkontribusi dalam merancang satu kegiatan. Rancang satu, ya, itu yang kita pikir dulu, satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran. Satu kegiatan dengan satu peran guru penggerak yang kelompok pilih dalam upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki. Jadi yang nilai kolaborasi, nilai apa namanya, kekuatan nilai yang tadi yang kita sudah pilih itu kan ada 3. Ada 3, yaitu inovatif, reflektif, dengan kolaborasi. Nah, tetapi yang di depannya itu satu kegiatan dengan satu perannya itu yang kita harus start itu duluan. Baru masuk ke 3 tadi. Begitu ya Pak Pance atau bagaimana? Ya, seperti itu. Oke, mainkan sudah Pak. Jadi nilainya apa? Nah, jadi mungkin saya bisa kasih masukan. Sebelum slide nilai anggota kelompok ini, slide sebelumnya adalah gambaran ceritanya Pak Nero dulu. Oke. Masuk kopi. Pak ini apa? Masuk kopi di ini apa tuh? Ruang kolaborasi supaya bisa kita edit di situ. Di sini. Di ruang diskusi itu ada tuh. Apa?
Ini kan dia punya pertanyaan penuntun toh Ada ini. yang bantu toh, karena kalau saya pindah-pindah nanti otomatis pindah-pindah nanti. Kabar ya. Oke. Siapapun napas ini. Panero. X1.2F ya kemarin eksplorasi konsep. Bukan. Di forum diskusi. Bukan. Eksplorasi konsep, betul. Iya. Forum diskusi berarti Di navigasi 7. 12F7 toh? 7. Iya. Ya. Oh ya, yang ini. Bukan. Ini yang masih identitas gunung es. Kayaknya setelah ini, sabar dulu. Di diskusi eksplorasi konsep itu navigasi ke 12F1. Oke, sudah. Ini Pak Felix punya ice breaking. Itu sudah. Berpihak pada murid. Ini. Kopi Pak Nero punya sudah. Tempel di slide. Populer. Terus ini Pak Panero. Panero punya itu. Sabar Panero. Sudah Pak. Panero itu nama lengkapnya Felixianus. Nih. Jadi maksudnya gini nih. Yang itu tentang cerita papan prolin itu toh? Itu oke. Jadi dia punya konteksnya itu kan membuat media pembelajaran alat peraga papan prolin untuk melayani murid. Dia punya konteksnya itu. Terus slide berikut nilai yang terkandung itu cerita tuh. Iya. Yang kita pikirkan bersama itu apa yang ada di dalam itu cerita berbasis kekuatan nilai. Betul. Ya toh. Apa? Sebentar itu kolaboratif, reflektif, inovatif, kolaboratif. Ada tiga tadi. Kolaboratif. Inovatif. Reflektif, kolaboratif, inovatif. Jadi, udah.
Itu bukan nilai anggota kelompok, tetapi nilai yang ada dalam peran salah satu guru penggerak. Pak Paul, Ya, ya. ini kalau tadi kan kita sudah sepakat ke satu kegiatan, terus dia lanjutnya begini teman, merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak kelompok yang kelompok pilih dalam upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh masing-masing rekan dalam kelompok saya. Jadi maksudnya bahwa satu kegiatan tadi itu kita mampu melihat adanya kekuatan-kekuatan nilai yang ada pada masing-masing anggota kelompok, itu yang maksudnya. Begitu, jadi ada 3 itu. Kan kita punya nilai kekuatan untuk kelompok kan tadi ada 3 itu, kolaboratif, inovatif dengan Ya, reflektif. kolaborasi Gimana ada. kelompok 1 apa sudah bulat hasil diskusinya? Masih sementara proses Bu untuk finishing. Baik, kita akan masuk ke aktivitas berikutnya ya. Siap Bu. Ya, baik Bu. Dan kelompok 2 akan segera bergabung. Siap Bu. Oke. Kalau saya di ruang kolaborasi menurut saya sudah memiliki satu nilai yang saya masih perlu kembangkan. Pak Panca bisa stop share screen. Sudah, teman-teman sudah bergabung. Oh, oke. Oh ya dong, cepat. Apa semua sudah bergabung? Sudah Ibu. Baik, terima kasih. Kalau semua sudah bergabung, mungkin perlu saya klarifikasi tugas ini. Bapak Ibu kemarin kan sudah diskusi di eksplorasi konsep forum diskusi. Di sana kan sudah terlihat nilai-nilai yang telah dimiliki oleh semua anggota. Ya. Suaranya hilang ya, Bu? Suaranya tidak kedengaran, Bu. Bu, Hilang. mohon diulang, Bu. Suaranya tidak kedengaran. Tidak kedengaran suara. Kayaknya Ibu